Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai manajemen kinerja yang beranggotakan Athena Wati, saya sendiri, Ani Utami, Dimas Waluyo, dan Ma'ruf Prasetyo. Definisi kinerja. Pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Nah, kinerja menurut Bastian yaitu kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Yang kedua yaitu menurut Mangkunegara. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu menurut Payaman Simanjuntak. Nah, kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pentingnya kinerja bagi organisasi. Yang pertama yaitu kinerja yang tinggi tentu dapat mengurangi angka absensi atau tidak bekerja karena malas. Yang kedua, kinerja yang tinggi otomatis membuat karyawan akan merasa senang bekerja sehingga kecil kemungkinan karyawan akan pindah bekerja ke tempat lain. Yang ketiga yaitu kinerja yang tinggi dapat mengurangi angka kecelakaan. Aspek kinerja yaitu ada 3. Yang pertama, hasil kinerja, di mana hasil kerja adalah hal yang dihasilkan dari apa yang telah dikerjakan. Dapat berupa barang dan jasa yang dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. Yang kedua yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini perilaku pribadi dan perilaku kerja. Dan sifat pribadi. Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap karyawan. Sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan juga efisien. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Yaitu mencakup kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa tujuan-tujuan secara konsisten dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Prinsip dasar manajemen kinerja. Pertama yaitu kejujuran, yang kedua pelayanan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat bermain manajemen, yang kelima konsensus dan kerjasama, yang keenam berkelanjutan, yang ketujuh komunikasi dua arah, yang terakhir yaitu umpan balik. Tujuan manajemen kinerja. Yang pertama yaitu membantu tercapainya dan peningkatan standar kinerja karyawan dan atau kelompok karyawan tertentu. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan efektif. Membantu karyawan untuk bekerja sesuai dengan arah tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Membantu karyawan untuk memperoleh umpan balik secara teratur yang terkait dengan kinerja karyawan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan hingga karyawan dapat mencapai dan meningkatkan pengembangan diri. Manfaat manajemen kinerja yang pertama sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim atau kelompok dan individu dalam memperbaiki kinerja. Kemudian sebagai memotivasi karyawan. Kemudian sebagai peningkatan komitmen, sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan, sebagai peningkatan keterampilan, sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, sebagai pengupaya basis perencanaan karir, sebagai pembangun menahan karyawan untuk pindah atau minta berhenti, sebagai pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan,
dan sebagai pendukung program perubahan budaya. Selanjutnya yaitu syarat manajemen kinerja. Yang pertama, indikator kerja atau Key Performance Indicator. Kedua, kontrak kinerja atau performance contract. Yang ketiga, siklus manajemen kinerja. Yang keempat, performance appraisal. Yang kelima, reward and punishment. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan atau leadership style. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah SDM berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu komponen manajemen kinerja. Yang pertama adalah planning. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang merencanakan semua pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Perencanaan dengan demikian bisa dapat diartikan sebagai penetapan ekspektasi dan tujuan kinerja bagi sebuah kelompok dan atau individual agar mereka berupaya untuk mencapai tujuan organisasi. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan menjadi penting karena akan membantu mereka memahami tujuan organisasi, mengetahui apa yang perlu dilakukan, mengapa perencanaan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu monitoring. Pemantauan juga berarti secara konsisten mengukur kinerja dan memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan dan kelompok kerja untuk mengetahui kemajuan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam monitoring kinerja karyawan perlu dilakukan review terhadap kemajuan pekerjaan dengan cara membandingkan kinerja mereka dengan standar kinerja. Yang ketiga adalah developing. Kebutuhan akan pengembangan karyawan harus selalu dievaluasi dan segera ditangani jika organisasi ingin berjalan efektif. Dalam hal ini, mengembangkan karyawan berarti meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan, memberikan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan atau membutuhkan tanggung jawab yang besar, peningkatan proses kerja atau metode lainnya. Yang keempat adalah rating. Untuk mengetahui kinerja karyawan bisa dilakukan dengan menyusun peringkat kinerja atau performance rating yang kemudian dibandingkan dengan standar kinerja pada rencana kinerja karyawan. Yang terakhir adalah rewarding atau memberi penghargaan, berarti mengakui karyawan secara individu maupun sebagai anggota kelompok atas kinerja mereka dan mengakui kontribusi mereka kepada misi dan tujuan organisasi. Kriteria pemberhasilan manajemen kinerja. Ada 4 poin dalam kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Yang pertama yaitu proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memverifikasi tujuan organisasi. Yang kedua ada proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja dapat pada umumnya dikelola. Yang ketiga ada manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan bekerja secara jujur dan adil. Itu adalah keberhasilan dalam manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja. 1. Masukkan. Jadi memasukkan tersebut berupa sumber daya manusia atau SDM, modal, material, peralatan, dan teknologi serta metode dan mekanisme kerja. Kemudian ada proses. Proses manajemen kinerja dijalankan secara transparan. Selanjutnya ada keluaran. Keluaran yaitu hasil langsung dari kinerja organisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian ada manfaat. Manfaat kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Yang di dalamnya ada dampak positif dan dampak negatif. Itu ada manajemen kinerja, proses-prosesnya. Model sistem pengukuran kinerja. Ada 4 model, yaitu model Deming, model Training dan Hall, model Chastelou, dan model Asmetrod and Brown.
faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu variabel individu yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan seseorang. Kemudian ada latar belakang, kemudian ada demografis dari seseorang tersebut. Kemudian ada variabel organisasi. Jadi di dalamnya ada sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan. Kemudian ada lagi variabel psikologis, yaitu ada persepsi, sikap, kepribadian, dan motivasi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kinerja pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang, serta dilakukan secara berkala. Tujuan umum penilaian kerja adalah mengevaluasi dan memberikan umpan baik konstruktif kepada para pegawai yang pada akhirnya mencapai efektivitas organisasi. Nah, itulah penilaian kinerja, fungsi-fungsinya. Oke. Nah, jadi ada beberapa tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, mengetahui keterampilan dan kemampuan dari seseorang atau karyawan. Yang kedua, sebagai dasar percobaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kinerja. Poin kedua. Kemudian yang poin ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dengan bawahan. Kemudian yang kelima adalah mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan. Yang keenam ada secara pribadi karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat mengacu perkembangannya. Yang ketujuh adalah hasil penilaian pelaksanaan pekerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan bidang kepegawaian. Aspek yang dinilai dalam penilaian kerja. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Nah, itu adalah kemampuan secara teknis. Kemudian ada kemampuan secara konseptual, yaitu kemampuan yang memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Itu adalah kemampuan konseptual. Kemudian ada kemampuan hubungan internasional, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain-lainnya. Itulah aspek-aspek bernilai dalam penilaian kinerja. Perbedaan antara manajemen kinerja dengan penilaian kinerja. Indikator penekanan. Manajemen kinerja lebih menekankan lebih fokus dalam hal integrasi agar hasil karyawan dan bisa sesuai dengan membantu perusahaan mencapai tujuan. Sedangkan penilaian kerja lebih fokus pada evaluasi dan masukan untuk karyawan. Kemudian dari segi tujuan, manajemen kinerja untuk menetapkan dan mengevaluasi juga memperbaiki performa karyawan agar bisa sesuai dengan tujuan perusahaan dan performa karyawan bisa meningkat. Nah, tujuan dari penilaian kinerja berbeda dengan manajemen kinerja, yaitu untuk menambah dan mengembangkan performa karyawan, mengembangkan performa karyawan, membantu mengembangkan bakat dan keahlian karyawan,
dan fokus memberikan budaya perusahaan pada karyawan. Itu adalah penilaian kinerja. Kemudian keterlibatan karyawan, perbedaannya manajemen kinerja, karyawan bisa berkontribusi dalam memberikan umpan balik yang bisa dibicarakan bersama manajer. Berbeda dengan penilaian dalam keterlibatan karyawan, cenderung dilakukan oleh manajer karyawan. Keterlibatan karyawan sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali untuk dalam penilaian kinerja. Seperti itu. Cara memaksimalkan manajemen kinerja. 1. Lebih sering melakukan evaluasi kerja bersama kali evaluasi dalam setahun. Nah, itu minimal dalam sekali setahun. Melakukan aktivitas OKR demi menyelenggarakan standar pencapaian pribadi dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian mengembangkan sistem umpan balik pada karyawan secara mingguan agar proses monitoring bisa dilakukan secara efektif. Kemudian ada manajer harus dijadikan sebagai pengajar atau memberi latihan dan pengarahan, mengarahkan dari anak buah yang ada di bawahnya manajer. Mengembangkan standar yang lebih efektif untuk digunakan sebagai indikator performa kerja. Nah, itu adalah cara-cara memaksimalkan manajemen kinerja. Studi kasus implementasi manajemen kinerja PT De Jong Indah telah menerapkan model Deming, antara lain 1. Planning. Dalam menentukan rencana kinerja, perusahaan menetapkan rencana jangka pendek yang berkaitan dengan order atau persamaan dari pihak pembeli. Dalam rencana kegiatan produksi disesuaikan dengan buyer. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini merupakan goal setting dari perusahaan melalui teamwork di perusahaan ini. Waktu yang diperlukan untuk mencapainya serta strategi apa saja yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Itu adalah planning dari PT De Jong Indah. Kemudian studi kasus kedua yaitu closing atau pelatihan di perusahaan dilakukan setiap hari untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait kegiatan di perusahaan dengan melibatkan karyawan di level manajer dan supervisor. Setiap bagian yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh teamwork. Jadi semua permasalahan diselesaikan secara sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, reviewing. Dilakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dijalankan oleh teamwork. Tim quality control yang akan mereview dengan pencatatan dan cek terhadap hasil pekerjaan setiap teamwork. Manajer dan marketing telah menyusun rencana itu secara seksama dan persiapan yang serius, terjadwal, serta analisis yang mendalam agar mampu mengukur sejauh mana prestasi kerja teamwork terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Kemudian studi khusus poin keempat, rewarding memberikan kepada tim yang memiliki kinerja baik dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Jumlahnya rewarding telah ditentukan sesuai rencana, dihitung berdasarkan prosentase kelebihan hasil dari target 1% dari nilai FOB produk yang tim kerjakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan mengenai materi dari sistem kinerja, manajemen kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.